Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah Tiwi untuk belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Yuk kita simak materinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang adaptasi pada hewan. Ada yang masih ingat apa itu adaptasi? Oke, saya bantu ya. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Tujuannya untuk dapat bertahan hidup, menjaga diri dari musuh atau mangsa, dan juga untuk memperoleh makanan. Adaptasi pada hewan terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah adaptasi secara morfologi, yang kedua adaptasi hewan secara fisiologi, yang ketiga adaptasi hewan secara tingkah laku. Kita mulai adaptasi hewan secara morfologi, yaitu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup untuk penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Yang pertama, adaptasi bentuk paruh. Bentuk paruh pemakan daging. Ciri-cirinya, paruh burung terlihat kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Fungsinya untuk merobek daging mangsanya. Yang kedua, ada bentuk paruh pemakan serangga. Ciri-cirinya yaitu paruh burung berbentuk runcing dan agak panjang. Fungsinya untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Yang ketiga, bentuk paruh pemakan madu. Ciri-cirinya, paruh berbentuk kecil dan memanjang. Fungsinya untuk menghisap nektar dan madu di dasar bunga. Contoh bentuk paruh pemakan daging adalah burung elang, burung hantu, dan raja wali. Contoh burung pemakan serangga yaitu burung pelatuk dan burung kardinal. Contoh burung pemakan madu yaitu ada burung kolibri dan burung madu sriganti. Selanjutnya, bentuk paruh pemakan ikan. Ciri-cirinya paruh berbentuk panjang dan berkantung, fungsinya untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya adalah burung pelikan. Selanjutnya, bentuk paruh pemakan biji. Ciri-cirinya paruh burung pendek, tebal, dan runcing. Fungsinya untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit dan ayam. Yang terakhir ada bentuk paruh itik atau bebek. Ciri-cirinya paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi. Fungsinya untuk menyaring air dan lumpur. Yang kedua, adaptasi bentuk cakar. Kita kembali ke adaptasi bentuk cakar. Adaptasi bentuk cakar yang pertama yaitu kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Yang kedua, kaki ayam untuk mengais makanan. Yang ketiga, kaki elang untuk mencengkeram mangsa. Yang keempat, kaki pipit untuk bertengger atau hinggap atau berdiam. Kemudian yang kelima ada kaki itik atau bebek untuk berenang di air. Dan kaki pelatuk untuk memanjat. Selanjutnya yang ketiga adaptasi mulut serangga. Ada berbagai macam jenis bentuk mulut serangga. Yang pertama ada tipe serangga pengunyah. Contohnya adalah belalang. Serangga yang suka memakan daun ini memiliki 2 rahang yang disebut mandibula dan maksila. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan maksila atau rahang bawah berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua, tipe serangga pengisap penjilat. Contohnya adalah lalat.
Fungsi tipe mulut menjilat seperti lalat untuk mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya setelah makanan menjadi lunak, lalat akan menghisap. Kemudian ada tipe serangga pengisap. Contohnya adalah kupu-kupu. Tipe mulut kupu-kupu ini mengait agar mulutnya bisa menempel ke kelopak bunga. Setelah menempel, kupu-kupu akan menghisap nektar dari bunga tersebut. Kemudian ada tipe serangga pengisap penusuk, yaitu contohnya adalah nyamuk. Nyamuk memiliki mulut yang panjang dengan tipe menusuk dan menghisap. Tipe mulut seperti ini bertujuan untuk menusuk kulit dan menghisap darah korbannya. Sama seperti tipe serangga pengisap dan penusuk selanjutnya, yaitu lebah, memiliki fungsi untuk menusuk dan menghisap. Selanjutnya, adaptasi hewan secara fisiologi, yaitu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi fisiologi sulit untuk diamati karena terletak di bagian dalam tubuh makhluk hidup. Beberapa contoh adaptasi fisiologi yang terdapat pada makhluk hidup di sekitar kita adalah unta, rayap, dan klasifikasi hewan-hewan yang berdarah dingin dan berdarah panas. Ini dia contoh hewan yang berdarah dingin dan berdarah panas. Kemudian yang terakhir, adaptasi hewan secara tingkah laku, yaitu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan dan habitatnya. Contoh adaptasi tingkah laku adalah mimikri dan kamuflase. Mimikri adalah kemampuan hewan mengubah warna kulitnya untuk mengelabui musuh. Contoh hewannya adalah bunglon. Bunglon akan berubah warna jika ingin mengelabui musuhnya. Yang kedua yaitu kamuflase. Kamuflase adalah cara hewan mengelabui mangsanya dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Contohnya ada kumbang daun yang memiliki warna yang mirip dengan daun, kemudian ia akan berdiam di atas daun agar tidak diserang oleh mangsanya. Ada juga contoh yang lain yaitu singa yang mengintai mangsa. Ia akan memanfaatkan rumput kering yang warnanya mirip seperti warna tubuhnya agar tidak dicurigai oleh calon mangsa. Autotomi. Autotomi adalah suatu sistem mekanisme pertahanan alami sejumlah hewan terhadap para pemangsanya, atau kemampuan hewan yang dapat melepas dan menyembuhkan bagian tubuh yang dilepaskannya, agar ia akan tumbuh kembali seperti semula. Contohnya, pemutus ekor pada kadal dan cicak. Kemudian ada menggulung tubuh. Contoh hewan yang melindungi dirinya dengan menggulung tubuh adalah terenggiling. Ia melindungi diri dari musuh dengan cara menggulung diri dan melindungi dengan kulit punggungnya yang keras, agar musuhnya tidak dapat menyerang dan memangsa. Kemudian mengeluarkan tinta. Contoh hewan yang mengeluarkan tinta adalah cumi-cumi. Ketika cumi-cumi dalam bahaya, ia akan menyemburkan tinta ke musuh yang ingin memangsanya. Selanjutnya, ada mengeluarkan bau. Contoh hewan yang mengeluarkan bau adalah walang sangit. Hewan ini akan mengeluarkan bau dari tubuhnya ketika diburu musuhnya. Bau yang dikeluarkan ini akan membuat musuh tidak tahan dengan baunya. Yang terakhir adalah memiliki cangkang. Contoh hewan yang memiliki cangkang adalah siput. Siput melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan cangkangnya. Siput memiliki cangkang yang berguna untuk melindungi diri dari serangan predator. Cangkang yang dimiliki oleh siput sangat kuat karena terbuat dari zat kapur, sehingga predator yang ingin memangsanya akan kesulitan untuk pembelajaran tentang adaptasi hewan sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai berjumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.